Firman yang akan saya sampaikan pagi hari ini yaitu berjudul Injil yang menyembuhkan. Landasan firman-Nya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua penderitaan kita ditanggungnya, kesalahan kita, semua sakit penyakit kita ditanggungnya. Sehingga Injil memang benar untuk menyembuhkan kita. Kita disembuhkan tidak hanya fisik kita, tetapi juga jiwa dan roh kita disembuhkan. Yang paling menakutkan bukan penjara fisik. Yang paling mengerikan di dunia adalah penjara secara rohani. Bapak Ibu, kita tahu bahwa banyak sekali mereka yang ada di luar sana dipenjarakan rohaninya oleh berbagai macam keinginan, hawa nafsu. Bahkan keinginan kaya pun sudah menjadi tawanan bagi banyak orang. Tidak usah kita berkata untuk kita tertawan oleh hawa nafsu, keterikatan seksual, keterikatan narkoba, keterikatan ada yang punya penyakit untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Itu semua kita tertawan, kita dipenjarakan. Kita dipenjarakan secara fisik. Itu bukan hal yang sangat mengerikan, bukan. Karena pikiran kita tidak akan tertawan di dalam penjara. Kita manusia bebas. Kita manusia bebas. Bahkan Bapak Ibu kita tahu Albert Einstein, dia berkata, pikiran kita itu yang menentukan masa depan kita. Itu juga ditulis oleh Raja Salomo dalam Amsal 23 ayat 7. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, what the man thinks, apa yang manusia pikirkan itulah dirinya. Jadi kita bukan apa kondisi kita secara fisik, kita ada di mana, atau posisi kita, atau pekerjaan kita. Itu bukan diri kita. Tetapi pikiran kita lah yang menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Albert Einstein berkata, imagination greater than knowledge. Bapak Ibu tahu Albert Einstein adalah bapaknya pengetahuan. Dia penemu ilmu-ilmu fisik. Dan dia ahli matematik. Tetapi dia sendiri mendeklarkan bahwa our imagination, our thinking greater than knowledge. Sehingga ini kesempatan yang baik Bapak Ibu kita yang ada. Dengan tidak kita membanggakan, tapi kita juga harus mensyukuri hari ini kita diberi kehidupan. Kita masih diberi kesempatan. Secara fisik mungkin kita berada di dalam namanya lapas. Tetapi secara roh kita bebas. Kita manusia-manusia yang telah merdeka oleh Kristus. Kematian Kristus telah membebaskan kita. Lebih mudah saya menjelaskan tentang ibu-ibu yang ada di lapas daripada mereka yang di luar. Mereka yang tidak punya pengalaman dengan kasus hukum, kasus pengadilan. Karena Yesus Kristus apa yang tadi kita bacakan, semua ini adalah kasus hukum. Penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus mengalami kasus hukum. Dia disalahkan. Dia dibawa kepada pengadilan Romawi. Dihukum dan hukuman mati. Akibat dari pelanggaran hukum yang dilanggar oleh saudara dan saya. Pelanggaran hukum
Bukan hanya ibu-ibu yang ada di lapas, kita semua telah melanggar hukum itu. Kita semua telah bersalah. Di mana Allah berfirman kepada nenek moyang kita, Hawa dan Adam dan Hawa. Waktu mereka ditempatkan di Taman Eden, mereka disampaikan tidak boleh memakan pohon pengetahuan baik dan buruk yang ada di tengah-tengah ini. Tetapi semuanya yang lain boleh kita menikmati. Kita diberi kesempatan menikmati kehidupan begitu luar biasa. Hanya satu saja yang tidak boleh kita lakukan. Bukan karena Allah melarang kita jangan menikmati semuanya. Tapi Allah mau lihat sejauh mana ketaatan kita akan hukum. Apakah kita taat hukum atau tidak? Karena itu yang disampaikan Allah. Allah adalah seorang raja di atas segala raja. Setiap perkataan Allah adalah hukum. Sehingga Allah berkali-kali dalam firman-Nya dikatakan, ketaatan lebih baik daripada korban bakaran. Segala korban bakaran, pujian penyembahan, perpuluhan, sia-sia tanpa ketaatan. Ketaatan lebih penting. Dan Bapak Ibu, kita saksikan sendiri, kita yang sudah mengalami kasus hukum, kita mengerti keadaan sesungguhnya apa yang ditimpakan kepada Yesus. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Waktu Bapak Ibu diputuskan berada di lapas, mudah-mudahan Bapak Ibu memang melakukan kesalahan yang baik, yang maksudnya sepadan dengan hukumannya. Tapi ada juga orang-orang yang dihukum tanpa salah. Karena salah hukum. Pernah terjadi di Amerika, ada seseorang, saya lihat juga di dalam talent show, dia dipenjarakan 37 tahun akan kasus pembunuhan, di mana dia sendiri tidak melakukannya. Dia salah tangkap. Dan di dalam penjara, dia menyembah dan mencari Tuhan. Dan dia sendiri yang mendeklarasikan, memang badan saya telah ditahan, tetapi pikiran saya tidak dapat ditahan oleh penjara. Dan dia menyembah Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan di dalam penjara. Dan dia mendapat trofi untuk menjadi orang yang luar biasa, pujian penyembahannya di dalam public show, di mana talent show, dia menang, dia dapat award. Karena dia percaya bahwa pikirannya tidak dapat ditahan oleh penjara manusia. Dia percayakan hidupnya pada Tuhan. Dan waktu kita yang sudah ada di lapas, kita tahu bahwa hukuman itu telah diputuskan. Waktu kita selesai menjalankan penjara, kita sudah bebas. Kita tidak ada lagi dituduh oleh rasa bersalah. Karena perkara itu sudah selesai. Sudah selesai. Dan perkara kita yang sesungguhnya yaitu dosa. Umat manusia jatuh dalam dosa. Dikatakan bahwa kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan gambar Allah. Kita kehilangan karakter Allah. Kita kehilangan otoritas dari Allah yang telah diberikan kepada Adam dan Hawa untuk menguasai bumi, untuk menguasai laut dan udara. Itu semua hilang. Jatuh ke tangan si jahat, yaitu setan, iblis yang menyamar sebagai ular. Tapi Yesus tanpa dosa, tanpa bersalah. Oleh karena kesalahan manusia, dia yang dihukum. Dia dijadikan berdosa, dia dijadikan bersalah oleh karena dosa manusia. Dan hukuman itu telah diputuskan. Dia menerima hukuman mati. Bahkan dia disalibkan di antara penjahat yang benar-benar penjahat. Dia benar-benar tidak bersalah, tapi dia disalibkan bersama dengan penjahat. Dan perkara dosa umat manusia ditanggungkan kepada Yesus. Sehingga dia harus menderita dan mati di kayu salib. Sebelum mati dia deklarasikan bahwa it is finished, sudah selesai. Perkara hukum yang harus ditimpakan kepada saudara dan saya sudah selesai. Karena Yesus sudah menerima hukuman itu. Putusan pengadilan telah diputus. Yesus tidak naik banding. Digambarkan dia seperti domba yang dibawa ke tempat penggirikan. Dia mengatup mulutnya seperti orang yang tidak berdaya. Bukan karena dia tidak berdaya, dia adalah Allah. Tapi semua dosa saudara dan saya ditimpakan kepada Yesus.
Dan hukuman itu telah dijatuhkan, diputuskan. Sehingga nama saudara dan saya tercatat di dalam buku kehidupan. Bukan karena perbuatan baik saudara dan saya. Bukan. Benar-benar karena kasih anugerah. Kita harusnya mengalami perkara ini. Perkara hukuman mati yang ditimpakan kepada Adam dan Hawa. Dikatakan engkau memakan buah ini, engkau akan mati. Dan itu sudah ditimpakan kepada Kristus. Dan saudara-saudari kita yang ada di lapas, saudara bebas. Karena hukuman dosa saudara sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dan dikatakan sudah selesai. Dan puji Tuhan, tidak hanya dosa, tetapi semua turunan dosa, yaitu penyakit, penderitaan, kemiskinan, kutuk, kegagalan, nama buruk kita, nama yang cacat, tertolak, terhina, semua itu ditanggung Yesus di kayu salib. Dan kita bebas hari ini. Kita bebas hari ini. Sehingga kita tahu bahwa kita sudah terima keselamatan dengan cuma-cuma. Apa yang kita terima dengan kebebasan ini? Kita menerima sebuah harapan yang baru. Harapan ilahi. Yaitu kita mengalami masa depan, keselamatan, kasih, damai sejahtera, sukacita, pengampunan, hikmat, berkat, hidup kekal, kesembuhan. Ini semua ditanggungkan, ini semua yang hilang telah ditanggung Yesus di kayu salib. Sehingga kita benar-benar bebas. Ini semua yang akan kita terima oleh kematian Kristus di kayu salib. Kita disembuhkan. Ada kesembuhan di dalam salib Kristus. Ada hidup kekal di dalam salib Kristus. Ada keselamatan yang terutama. Ada masa depan. Ada kasih, damai sejahtera, sukacita, pengampunan. Ada hikmat Tuhan. Sehingga kita yang ditahan secara fisik, tapi kita sudah dibebaskan, dimerdekakan secara roh. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita adalah manusia baru. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, perbaharuilah budi kita. Budi kita diperbarui. Kesempatan, gunakan waktu kita. Waktu kita ada waktu di dalam lapas. Gunakan untuk mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Allah adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman Tuhan adalah perkataan Allah. Sehingga kata-kata firman Tuhan, kata-kata yang mudah. Firman Tuhan sangat mudah dipelajari. Tanpa Bapak Ibu harus mempelajari bahasa Yunani atau Ibrani, Bapak Ibu sudah paham. Bapak Ibu boleh memahami, mendalami dengan bahasa Ibrani. Tetapi Yesus memberikan kata-kata yang sederhana. Yesus memberikan kita contoh yang sederhana. Dia bilang, perhatikanlah burung-burung di udara. Itu bukan kata-kata yang besar. Itu kata-kata yang bisa dimengerti, baik dari kita yang tidak sekolah atau yang profesor. Dia memberikan contoh, lihat burung-burung di udara. Dia dipelihara oleh Bapa. Dia tidak takut hari tuanya. Dia tidak takut masa depannya. Dia tidak takut 5 tahun ke depan seperti apa. 10 tahun ke depan akan seperti apa. Dia dipelihara. Bahkan seekor pun jatuh kalau seizin Tuhan. Alkitab ditulis, Yesus memberikan contoh yang mudah-mudah. Yesus tidak pernah mempersulit kita. Dikatakan, rambut di kepala kita pun terhitung. Dia peduli kita begitu detail. Kalau dia berkata rambut kepala pun hitung, saya percaya alis mata kita pun dihitung. Saya nggak tahu Bapak Ibu, ibu-ibu yang suka cabut alis atau tato alis, saya nggak tahu ya. Tapi sebenarnya Yesus hitung semua itu. Yesus tahu jumlah alis kita. Sehingga dia berkata, sehelai rambutmu saja jatuh, itu seizin Tuhan. Jadi itu ada sebuah masa depan, janji Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Jadi gunakan waktu mempelajari firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan dengan baik. Tidak ada Injil yang sulit. Injil yang bisa dikatakan sulit hanya Injil yang ditulis Yohanes. Padahal itu juga disebut Injil yang paling mudah. Yohanes menulis Injil Yohanes, surat Yohanes, dan kitab Wahyu. Itu sebenarnya Injil yang ditulis Yohanes adalah paling mudah. Tetapi bisa dipersulit.
Saya beritahu rahasianya wahyu kalau Bapak Ibu mau mengerti tentang wahyu. Yang membingungkan manusia tentang wahyu adalah satu. Dari Injil Yohanes, Yohanes sudah menjelaskan kealahan, keilahian Kristus di saat Kristus dalam rupa manusia, sehingga kelihatannya sulit. Padahal kalau Bapak Ibu, satu prinsip, kalau mau tahu wahyu, mau tahu surat Yohanes, mau tahu Injil Yohanes, harus percaya dulu bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia datang menjadi seorang anak. Itu Allah sendiri yang menjadi anak manusia. Itu yang dikandung oleh perawan Maria, itu roh Allah. Itu benih ilahi, itu Allah sendiri yang ada di dalam kandungan Maria. Dilahirkan sebagai anak manusia. Kalau kita paham term ini, kita paham tentang tulisan Yohanes, Injil Yohanes, surat Yohanes, wahyu, itu satu kesatuan, tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena penulisnya satu. Satu penulisnya. Yang menyulitkan, melalui tulisan Yohanes juga lahirnya Mormon, Saksi Jehova, dan jutaan aliran sesat. Akibat tulisan Yohanes. Tulisan Yohanes adalah paling sederhana. Bahkan petobat baru kita suruh baca dulu dari Yohanes. Injil yang gampang dipersulit manusia. Kalau Bapak Ibu sudah paham tentang term Injil Yohanes bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Trinitas adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiganya satu kesatuan, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu dapat paham seluruh Injil. Mungkin Bapak Ibu tanya bagaimana dengan bilangan, bagaimana dengan keluaran. Semua perhitungan, itu Bapak Ibu yang tahu tentang arsitektur, sivil, maksudnya ya matematik, mereka tahu. Karena penting dalam hitungan-hitungan seperti Nabi Nuh, bagaimana dia membangun kapal tanpa hitungan, yang dimana diterpa badai, diterpa air bah, tidak tenggelam. Dengan menampung begitu banyak hewan, begitu banyak tanaman dan tumbuhan. Itu semua perlu hitungan-hitungan Allah. Dan tidak ada yang Allah mempersulitkan saudara dan saya. Gunakan kesempatan di lapas untuk mempelajari Injil. Jika kita percaya Injil itu sebuah kekuatan. Firman Allah adalah sebuah kekuatan. Paulus berkata, saya tidak bawa hikmat manusia. Karena Allah sendiri lebih pintar daripada semua profesor-profesor teologi. Dia mengalahkan debat dengan profesor teologi saat usianya baru 12 tahun. Karena Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Firman Allah tidak mempersulit Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lulus graduate teologi, doktor teologi dari dalam lapas dengan membaca. Gelar adalah bagus. Memiliki pengetahuan adalah bagus. Tapi semua yang Bapak Ibu pelajari firman Allah tanpa iman sia-sia. Tulisan itu hanya mengilhami. Tetapi kalau kita tidak percaya tulisan itu hanya akan menjadi logos. Hanya menjadi koran. Hanya menjadi majalah. Sia-sia semuanya. Tapi kalau kita mulai percaya setiap firman yang ditulis dalam Alkitab, kita percaya satu demi satu, itu akan menjadi rema, menjadi kuasa, menyembuhkan, membangkitkan, memulihkan, dan memberikan masa depan. Seperti Yeremia 29 ayat 11, dikatakan Allah memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Percaya itu, pegang itu. Masa depan kita penuh harapan. Karena dunia saja hari ini tidak peduli dari mana kita datang. Apa latar belakang kita? Apakah kita bekas tahanan atau tidak tahanan? Dunia tidak pentingkan itu lagi. Apalagi Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dideterminasikan oleh perkataan orang. Tetapi saya adalah perkataan Allah. Apa Allah mengatakan saya, itulah saya. Bukan apa yang dikatakan orang. Saya hidup karena perkataan Allah, yaitu firman Allah yang hidupi oleh diri saudara dan saya. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 2 dikatakan rencana dan rancangan Allah tidak pernah gagal. Jadi walaupun hari ini kita ada di tempat yang berbeda, ada yang di lapas, ada yang di luar, ada yang di mana, rancangan Allah tidak akan gagal. Asal jangan kita sabotase sendiri, kita menggagalkan. Jangan. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang memberikan hidup. Masa depan yang membangkitkan.
Saya melihat orang-orang hebat yang dilahirkan di dalam penjara. Dilahirkan, dia akan menjadi orang-orang luar biasa. Orang tidak akan peduli. Karena yang paling penting bagi saya, people don't care where you come from. People only care where you go. People only care where you go. Orang tidak peduli dari mana asalmu. Orang akan peduli di mana engkau pergi. Kalau saya tidak punya visi, saya tidak punya tujuan, jangankan diri saya, tidak ada orang yang mau ikut kita. Hidup kita harus punya visi dan tujuan. Kita harus punya goal, punya target yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya. Bagaimana kita hari ini? Bagaimana kita hari ini? Supaya kita mendapat visi, supaya kita punya dream come back. Karena leader is true leader, not by teaching. No, the great leader in the world, not by teaching, not by training, but by discovering himself. Because inside you is the seed of leadership. Di dalam ibu, di dalam bapak itu sudah ada benih-benih kepemimpinan. Temukanlah dirimu, jati dirimu di dalam Kristus. Karena barang siapa di dalam Kristus, ia sudah menjadi ciptaan yang baru. Gambaran diri yang rusak sudah dipulihkan. Kemuliaan Allah sudah dikembalikan. Otoritas Allah sudah dikembalikan. Kuasa dari surga sudah dikembalikan. Bahkan bukan hanya surga. Apa yang saya ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang saya lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Seluruh kuasa langit dan bumi sudah Tuhan diberikan kepada saudara dan saya lewat janjinya, yaitu waktu Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya, yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Terima itu dan katakan amin. Katakan amin. Hidup Bapak Ibu akan dirubahkan melalui lapas Tangerang ini. Dunia akan dimenangkan bagi Kristus. Bapak Ibu harus tangkap visi global, yaitu untuk pergi jadikan segala bangsa murid. Mengapa kita harus tangkap visi Kristus? Karena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tangkap dulu visi Kristus. Mengapa saya submit untuk tangkap visi Kristus? Karena saya nggak mau salah visi. Saya nggak mau cari ambisi pribadi atau keinginan, keegoisan manusia yang saya cari. Tapi saya mau submit kepada visi Allah. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir. Bapak Ibu akan dipulihkan visimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Semua Allah akan memberikan visi, impartasi visi. Karena kita sudah memposisikan hukum Allah yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu. Kalau kita sudah utamakan Kristus, kita prioritaskan Kristus, saudara tidak akan pernah gagal. Karena yang kedua, yang ketiga itu pasti otomatis. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tangkap dulu visi Allah dan kebenarannya. Maka saudara akan dimenangkan bagi Kristus Yesus. Haleluya. Saya akan mendoakan Bapak Ibu semua siang hari ini. Dan kalau memang banyak kita akan mereka room, karena kami punya 30 pendoa, pengkhotbah ada di sini. Sebelum saya mendoakan, Bapak Ibu akan mengalami mujizat kelepasan secara spiritual, kesembuhan ilahi terjadi. Saya pastikan di dalam lapas ini tidak ada seorang pun yang tidak sembuh dari COVID, hepatitis, kanker, AIDS, semua akan disembuhkan pagi hari ini. Karena itu sudah ditanggungkan Yesus di kayu salib. Yang tadi kita baca Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Semua akan Bapak Ibu terima. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan.